Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, Muyun yang sudah lemah tak berdaya masih bisa membuat sebuah rencana kebohongan yang ditujukan untuk Meng Yifan agar dirinya bisa bertarung dengan Jun Wuxi. Namun, di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja keberuntungan berpihak pada Muyun karena segel ungu yang ada di dalam dirinya bisa aktif dengan sendirinya. Di part ini juga kita dihadirkan dengan kemunculan Mu Xingtian yang akan menjadi titik terang di tengah pertempuran. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Di tengah-tengah pertarungan Jun Wuxi dan Meng Yifan, dia merasa jika keadaan mereka sekarang sedang dipermainkan oleh Muyun, sehingga Jun Wuxi mengusulkan jika tak ada gunanya saat ini mereka berdebat, yang lebih baik jika mereka mencari tahu ke dalam lautan jiwa Muyun. Meng Yifan yang mendengar hal itu memikirkan hal yang sama, yang dimana di dalam tubuh Muyun pasti ada harta yang sangat kuat di dalam lautan jiwanya. Sepakat akan hal itu, mereka berdua pun mencoba untuk mencari tahu ke dalam lautan jiwa Muyun. Setelah mereka mencobanya, namun tak disangka keadaan Muyun yang lemah langsung bangkit dan menangkis kekuatan jahat dari Jun Wuxi dan Meng Yifan. Sehingga sekarang mereka tahu jika sejak pertama Muyun diinterogasi, rencana menipu mereka telah berhasil. Tak lama dari itu, Muyun pun mengeluarkan parasit Jun Wuxi yang telah mati. Jun Wuxi yang melihat peliharaan 10 tahunnya itu mati dibuat kesal akan hal itu, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 我要你偿命！好，我要你死！ Sebelum pertarungan dimulai, Jun Wuxi sempat diingatkan oleh Gan Jingyu jika tempat saat ini dia berdiri bukanlah Pulau Tianxi yang dia miliki, melainkan hutan kota Nanyun yang dia tak memiliki hak apapun untuk merusak lingkungan di sana. Namun bukannya mendengarkan perkataan dari Gan Jingyu, tapi kemarahan Jun Wuxi sudah melampaui batasnya. Tak hanya itu saja, jika Jun Wuxi bisa mengalahkan jurus segel guntur ungu Muyun, jangankan kitab kaisar, Muyun sendiri akan memberikan harta yang lain yang ada di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, aura membunuh Jun Wuxi kembali memuncak. 如何不敢？给我受死！ 碰都碰不到我！蠢货！死电印！云，受死吧！ Jun Wuxi yang terkena serangan segel guntur Muyun, dirinya tak bisa menggunakan sebagian kekuatannya, sehingga dia pun memilih untuk lari dan tak mencampuri kembali urusan Muyun dengan sekte darah bayang. Meng Yifan yang melihat Jun Wuxi lari mengatakan jika Jun Wuxi tak bisa diandalkan dan sangat pengecut, sehingga untuk membuat Muyun lemah kembali, dirinya menyuruh Lu Kui dan Wu Shuang untuk menyerangnya. Namun sesaat serangan itu mengenai Muyun, tiba-tiba Mu Xingtian sang kakek dari Muyun datang dan menghalangi kekuatan mereka. 别怕，爷爷来护你。医生，爷爷，
Kedatangan Mu Xingtian sangat membuat Mu Yun senang, karena memang tak bisa dipungkiri, di awal peperangan ini terjadi, satu persatu musuh Mu Yun berdatangan, namun bala bantuan untuk Mu Yun tak satu pun yang datang, sehingga kedatangan Mu Xingtian di tengah-tengah kondisi Mu Yun yang lemah sangat membuatnya senang. Lu Kui dan Wu Shuang yang melihat hadirnya Mu Xingtian membuat mereka takut untuk menyerangnya. Sehingga Meng Yifan pun mengeluarkan pena kaisar bumi miliknya untuk menghancurkan pelindung Mu Xingtian. 欺人太甚，都给我死！立皇笔！ Dengan hadirnya sang kakek di sana, Mu Yun tak akan menyia-nyiakan momen tersebut, sehingga dia pun akan bermeditasi untuk mempercepat pemulihan meridiannya. Meng Guangling yang melihat kesempatan itu mencoba untuk menyerang Mu Yun secara diam-diam. Namun beruntungnya, Wang Xinya yang datang tepat waktu menghalangi serangan dari Meng Guangling. Namun, Xinya yang terkena serangan itu membuat dirinya tak sadarkan diri. Mu Yun yang melihat Xinya seperti Xiao Yu'er langsung masuk ke dalam lautan jiwanya dan meminta gulungan Yuxian untuk segera memulihkan kondisi Mu Yun saat ini. 云哥，我来支援你。 快让我恢复！ Dengan keadaan Mu Yun yang telah pulih kembali, tekad Mu Yun untuk membunuh Meng Yifan dan melenyapkan sekte darah bayang sangat kuat, sehingga Mu Yun pun meminta Mu Xingtian untuk mundur dan tak menghalangi serangan yang akan dibuat Mu Yun saat ini. Meng Yifan yang melihat Mu Yun kembali menggunakan esensi roh naga gioknya dibuat bingung akan hal itu, karena sebelumnya Mu Yun sudah pernah menggunakan naga tersebut dan tak masuk akal jika pemulihan praktisinya sangat cepat. Mu Yun yang sudah mempunyai kesempatan menyerang itu tak menyia-nyiakannya, sehingga dia pun mencoba masuk untuk menghancurkan pena kaisar bumi milik Meng Yifan. Meng Yifan yang melihat pertahanannya hancur dibuat terkejut akan hal itu. Namun, lagi dan lagi karakter baru pun hadir. Dia adalah Sang Wuyi, seorang praktisi kuat yang berasal dari sekte Shengdan. Kedatangan Sang Wuyi di sana untuk menangkap Mu Yun dan membawanya ke sekte Shengdan. Sang Wuyi yang melihat Mu Yun berkembang sangat pesat pun tak menginginkan hal itu terjadi, sehingga hal ini dia harus menariknya ke sekte Shengdan. Mu Yun yang pada dasarnya tak takut siapapun kembali menantang Sang Wuyi, sembari mengatakan jika di benua Tianyun ini takkan ada yang bisa mengajari Mu Yun dan mengangkat Mu Yun sebagai murid. Sang Wuyi yang mendengar hal itu cukup dibuat tertantang olehnya. Namun kekuatan Sang Wuyi sungguh di luar batas yang Mu Yun pikirkan. Karena dengan mudah, dirinya mampu mengambil roh naga giok beserta tunggu Feng Tian yang ada di dalam tubuh Mu Yun tanpa harus masuk ke dalam lautan jiwanya. Sehingga dapat disimpulkan jika Sang Wuyi bukan sembarang praktisi kuat biasa. 你做的一切都是无用的。如何阻止我？这封天鼎，放在外面数十年，是该收获。 Mu Yun yang tertangkap dan tersegel oleh formasi 9 kematian milik Sang Wuyi tak bisa membuat dirinya bergerak sedikit pun. Meng Yifan yang melihat segel yang melegenda itu sangat senang dibuatnya,
Karena pada dasarnya, orang yang tersegel di dalam formasi 9 kematian, dalam 99 hari kemudian dirinya akan kehilangan meridian di dalam tubuhnya secara utuh. Sehingga orang tersebut tak akan bisa berkultivasi kembali dan hanya akan menjadi orang biasa pada umumnya. Melihat Muyun tersegel seperti itu, Mu Linchen dan Mu Xingtian mencoba untuk menggagalkan formasi tersebut. Namun serangan yang dilakukannya mampu digagalkan oleh dua Heibai, Hei Jiyu dan Bai Jichang, selaku pelindung Sang Wuyi, sang ketua sekte Sengdan tersebut. Kehadiran mereka di sana jelas diutus oleh tetua sekte yang menginginkan Muyun menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Sang Wuyi pun langsung pergi untuk menemui sang tetua tersebut. Sebelum mereka pergi, Hei Jiyu memberikan sebuah serangan agar mereka tak mengikuti sang ketua sekte tersebut. Namun tiba-tiba serangan yang dilakukan oleh Hei Jiyu itu beku akibat digagalkan oleh Xin Mengyao. 云哥，我回来了。 Heibai yang melihat Xin Mengyao hadir setelah 4 tahun lamanya hilang tak diizinkan untuk keluar dari sekte Sengdan. Selama 5 tahun dari pertama dirinya diambil oleh sekte tersebut. Kedatangan Xin Mengyao di sana menanyakan keberadaan Muyun yang dibawa oleh Sang Wuyi. Namun, Xinya yang mengetahui hal itu mengatakan jika Muyun dibawa untuk menghadap tetua sekte dan telah ditanamkan segel formasi 9 kematian. Mengyao yang mendengar hal itu pun langsung pergi untuk menyusul mereka. 与你何干？圣武义去了何处？ 不愧是子羽一大师之徒，就是霸气。 圣武义将云哥抓走了，而且还种下了九死绝杀阵。 Meng Guangling yang melihat Sang Wuyi tak mengeluarkan kitab suci kaisar miliknya, lantas dia pun menyimpulkan jika kitab suci kaisar miliknya sudah diambil oleh Jun Wuxi. Namun, Meng Yifan malah memikirkan kekuatan yang dimiliki Sang Wuyi, yang sudah mencapai tingkatan baru yang bisa disebut Sang Wuyi sudah melewati ranah puncak telepati ilahi. Jika saja Meng Yifan bisa menemukan teknik raksa pelahap darah dari istana sekte darah bayang, maka Sang Wuyi tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum mereka pergi, Meng Yifan memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke dalam Zhongzhou dan mempersiapkan diri untuk menghancurkan Pulau Tiangxi yang diciptakan oleh Jun Wuxi. 走，天邪岛，我倒是要看看，到底该如何自处。 Sementara itu, Wang Xinya dan pasukan Pavilion Tongsen miliknya mencoba untuk mengejar Muyun yang dibawa oleh Sang Wuyi. 各位，请随我一起去追逐圣武义。 Sembari menunggu pasukan Xinya datang, Mu Xingtian menyuruh Mu Linchen untuk membuka topengnya karena penyamarannya itu sudah disadari sejak awal. Tak lama dari itu, dia pun menanyakan keadaan dari Mu Xingyu. Sontak saja Mu Linchen pun mengatakan jika keadaan kakaknya saat ini sangat parah akibat ledakan diri yang dilakukan untuk menyelamatkan Muyun saat itu. Sehingga dalam 3 tahun yang akan datang, dirinya akan beralih ke metode kultivasi lain dan tak akan bisa keluar di waktu yang dekat. 你大哥呢？ 3年时间，他换了一门功法修炼。大哥上次受伤颇重烈，可能短时间内是不会出来了。咱们先继续追吧。混账，连爹都瞒着！爹，别！ 穆叔叔， Tak lama mereka berbincang, Xin Mengyao pun datang dan menyarankan Mu Xingtian dan Mu Linchen kembali saja. Karena dengan kecepatan mereka saat ini, jelas takkan bisa menyusul kecepatan Sang Wuyi. Sehingga untuk mengejar mereka, Xin Mengyao akan mencobanya dan mendapatkan Muyun kembali. Kepergian Xin Mengyao menimbulkan pertanyaan dari Mu Xingtian. Namun dengan sedikit jawaban dari Mu Linchen, membuat Mu Xingtian terkejut. Karena Xin Mengyao merupakan cucu menantu masa depannya. 这是谁呀？ 你未来孙媳妇儿。 啊！ Di part yang akan datang, keadaan Muyun yang dibawa oleh Sang Wuyi tak bisa ditemukan oleh Xin Mengyao. Dan Mengyao juga mencoba menggertak Sang Wuyi untuk mengatakan keberadaan Muyun saat ini. Sang Wuyi yang sudah menganggap Mengyao seperti saudara sendiri pun menyuruh Mengyao untuk tak menemui Muyun terlebih dahulu dalam waktu yang dekat. Karena sebagai murid Jiuyi, kekuatan dari Mengyao saat ini sangat mendominasi. Yang bisa saja kekuatan Mengyao berada di atas Muyun. Di sini kita belum tahu jika Sang Wuyi dan Sekte Sengdan merupakan lawan atau kawan dari Muyun. Karena ada salah satu scene yang menjelaskan jika dengan tertangkapnya Muyun, dirinya akan dibawa menghadap tetua sekte untuk dijadikan murid oleh Jiuyi, sang tetua sekte tersebut. Seperti halnya Xin Mengyao yang dijadikan murid olehnya saat dirinya tertangkap 4 tahun yang lalu. Kita tunggu saja kelanjutan dari film ini di part 46.